Di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Merapi, Rama berdiri di depan rumah kayu berukuran sederhana. Embun pagi masih menempel di dedaunan, sementara suara kokok ayam bersahutan dengan desir angin. Hari itu menjadi awal perjalanan baru bagi pemuda berusia 25 tahun tersebut, meninggalkan tanah kelahiran demi mencari harapan di negeri asing. Ibunya, seorang janda tangguh bernama Bu Sarti, memeluk Rama erat-erat. Mata wanita paruh baya itu tampak sembab, tapi bibirnya berusaha tetap tersenyum. "Ibu ikhlas, Le. Asal kamu jaga diri dan jangan lupa salat," ucapnya lirih. Rama mengangguk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Selama bertahun-tahun, Rama menjadi tulang punggung keluarga setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan di sawah. Ia bekerja serabutan, dari buruh angkut pasar, memetik cabai di ladang, hingga membantu tetangga menggiling padi. Namun, penghasilannya tak pernah cukup untuk membayar utang ibunya yang menumpuk akibat biaya pengobatan kakeknya dahulu. Kesempatan datang saat pamannya yang tinggal di Semarang mengabari tentang lowongan kerja di Jepang melalui jalur resmi. Meski butuh perjuangan mengurus dokumen dan belajar bahasa asing, Rama tak gentar. Ia yakin kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Setelah mengikuti pelatihan dan proses panjang, akhirnya ia lolos sebagai tenaga kerja magang di perusahaan elektronik di kota Kawasaki. Hari keberangkatan tiba. Rama hanya membawa satu koper berisi pakaian dan sedikit bekal makanan dari ibunya. Ia melambaikan tangan pada tetangga-tetangga yang ikut mengantar ke terminal. Di dalam bus menuju bandara, hatinya campur aduk antara cemas, rindu, dan harapan besar yang menggantung. Setibanya di Jepang, cuaca dingin menusuk tulang. Ia disambut oleh petugas perusahaan yang membawanya ke asrama karyawan. Tempat itu kecil namun bersih dan teratur. Rama sekamar dengan dua pemuda lain asal Indonesia. Malam pertama di negeri orang, ia menatap langit-langit sambil memeluk jaket tebal, mencoba melawan rasa asing dan sunyi. Hari-harinya di pabrik sangat padat. Mulai pukul 8 pagi hingga sore, ia berdiri di depan mesin, merakit komponen elektronik dengan presisi tinggi. Semua dikerjakan dalam diam, hanya terdengar suara mesin dan sesekali teguran supervisor. Meski lelah, Rama tak pernah mengeluh. Dalam hatinya, wajah ibunya selalu muncul sebagai penyemangat. Di akhir pekan, ia sering menyusuri jalanan kecil dekat kontrakannya. Pemandangan Jepang yang rapi dan bersih membuatnya terkesima. Namun, meski tampak indah, ada perasaan sepi yang menyesap diam-diam. Ia rindu suara gamelan, bau tanah basah selepas hujan, dan tawa bocah-bocah yang bermain di pematang sawah. Malam-malamnya ia isi dengan menulis surat untuk ibunya atau membaca buku saku bahasa Jepang. Ia tahu, untuk bertahan, ia harus menyesuaikan diri. Walau tubuh letih, semangatnya tak pernah padam. Rama sadar, ini bukan sekadar perjalanan mencari nafkah, melainkan perjuangan memperbaiki masa depan. Dan tanpa ia sangka, langkah kecil yang dimulai dari kampung itu akan membawanya pada takdir besar yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Malam turun dengan angin yang menggigit tulang. Jalanan di sekitar kontrakan Rama tampak lengang. Lampu-lampu temaram berpendar di sela pepohonan yang menjulang di sepanjang trotoar. Sepulang dari minimarket kecil tempat ia membeli makanan instan, langkah Rama terhenti mendadak. Di sudut trotoar yang remang, tampak sesosok tubuh tergeletak. Jantungnya berdetak cepat. Ia mendekat dengan hati-hati. Seorang perempuan muda berambut panjang terbaring lemah, wajahnya pucat dan napasnya tampak berat. Gaun musim dingin yang dikenakannya kotor, seolah ia sempat terjatuh atau terseret. Tak ada siapapun di sekitar. Tanpa pikir panjang, Rama menurunkan jaketnya dan menyelimuti gadis itu, mencoba membangunkannya. Namun tak ada respons. Ia panik, tapi segera mengingat letak klinik kecil yang pernah dilewatinya. Meski tubuhnya gemetar menahan dingin, ia mengangkat sang gadis ke gendongannya dan berjalan cepat melewati gang-gang sepi. Di setiap langkahnya, ia berdoa dalam hati agar tak terlambat. Sesampainya di klinik, dokter Jepang paruh baya yang berjaga langsung memeriksa pasien misterius itu.
Dengan bahasa Jepang terbata, Rama menjelaskan kejadian yang ia alami. Sang dokter mengangguk, lalu menyuruhnya menunggu di ruang tunggu sambil mengisi beberapa dokumen. Tangan Rama masih dingin, namun ia tak merasa, pikirannya masih tertuju pada kondisi gadis yang ditolongnya. Waktu terasa berjalan lambat. Sekitar 1 jam kemudian, dokter keluar dengan senyum tipis. "Kamu datang di waktu yang tepat," katanya dalam bahasa Inggris terbata. Dia dehidrasi dan kelelahan, tapi sekarang sudah sadar. Mendengar itu, Rama menghela napas lega. Rasa lelah dan dingin yang sejak tadi menempel di tubuhnya perlahan menguap. Beberapa saat kemudian, seorang perawat menghampirinya dan mengatakan bahwa sang gadis ingin bertemu. Dengan gugup, Rama masuk ke ruang rawat sederhana itu. Gadis itu kini duduk bersandar di ranjang, wajahnya pucat namun matanya tajam menatapnya. "Kamu yang menolongku?" tanyanya lirih dalam bahasa Jepang. Rama hanya mengangguk. Ia tak berani menatap lama-lama. Ada sesuatu pada sorot mata gadis itu yang membuat dadanya sesak, entah karena kagum atau iba. "Namaku Aika," ucapnya kemudian, mencoba tersenyum walau bibirnya tampak kaku. "Terima kasih, aku benar-benar berhutang nyawa padamu." Rama menunduk, "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Tak ingin menimbulkan salah paham, ia segera pamit. Namun sebelum keluar, Aika memanggilnya lagi. "Besok, bolehkah aku menemuimu?" Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat Rama menoleh. Ia mengangguk pelan, tak paham arah pertemuan ini, tapi hatinya mendadak bergetar. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan hanya menyelamatkan seseorang dari bahaya, tapi juga membuka gerbang menuju takdir yang tak pernah ia duga, sebuah kisah yang akan menguji keberanian, cinta, dan martabatnya sebagai manusia biasa. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kota Kawasaki. Di depan kontrakannya yang sempit, Rama termenung. Percakapannya semalam bersama Aika terus bergema di benaknya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa ia hanya menolong sesama. Namun entah mengapa, bayangan wajah pucat gadis itu tak mau lepas dari pikirannya. Siangnya, saat jam kerja selesai, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dalam bahasa Jepang muncul, "Aku menunggumu di taman belakang klinik, Aika." Jantung Rama seketika berdegup tak beraturan. Ia sempat ragu, namun kakinya seolah memiliki kehendak sendiri, membawanya menuju tempat yang dimaksud. Taman itu sunyi. Angin musim dingin menyapu daun-daun yang mulai gugur. Di bangku kayu di bawah pohon sakura yang meranggas, Aika duduk menanti. Kali ini ia tampak lebih segar, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak terucap. Saat Rama mendekat, ia menoleh dan tersenyum tipis. "Maaf memanggilmu tiba-tiba," ucap Aika lirih. "Tapi aku merasa perlu bicara, karena apa yang kamu lakukan bukan hal sepele." Suaranya tenang, namun penuh makna. Rama hanya diam, menunggu kelanjutannya. Aika menunduk, menggenggam jari-jarinya sendiri. "Aku bukan siapa-siapa," lanjutnya. "Orang-orang hanya mengenalku sebagai putri direktur perusahaan besar. Tapi yang mereka tak tahu, aku hidup seperti burung dalam sangkar emas." Kalimat itu membuat Rama menegang. Kata "direktur" langsung mengaitkan pikiran pada perusahaannya sendiri. Mata Aika mulai berkaca-kaca. Ia bercerita tentang kesepiannya, tekanan dari sang ayah, dan keinginannya untuk lepas dari segala kemewahan yang justru membuatnya tertekan. Tadi malam, ia kabur dari rumah setelah bertengkar hebat. Ia ingin bebas, walau hanya sebentar. Sayangnya, tubuhnya tak mampu menahan dingin dan kelelahan. "Ayahku mengira semuanya bisa dibeli," bisiknya, air matanya mengalir perlahan. "Tapi malam itu, kamu datang. Kamu bahkan tak tahu siapa aku, tapi kamu menyelamatkanku." Suasana menjadi hening. Rama tak tahu harus berkata apa. Ia hanyalah seorang TKI, datang dari kampung jauh demi mengubah nasib. Kini, ia justru duduk berhadapan dengan anak orang penting. Tiba-tiba, Aika merogoh saku mantel dan mengeluarkan sebuah kartu identitas perusahaan.
Rama mengambilnya dengan tangan gemetar. Saat membaca nama ayah Aika, Direktur Matsuyama, pemilik pabrik tempat ia bekerja, ia terhenyak. Dunia seolah terbalik. Yang ia sangka sekadar gadis biasa di jalan ternyata putri dari bos besar. Jangan takut, ucap Aika cepat, menangkap perubahan wajah Rama. Aku tidak akan menyusahkanmu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh, sebagai seseorang yang telah menyelamatkanku bukan karena jabatan atau nama keluargaku. Rama menghela napas panjang. Pandangannya menerawang jauh. Dalam diam, ia sadar bahwa langkah kebaikan sederhana yang ia ambil malam itu telah menggiringnya ke pusaran kehidupan yang tak pernah ia bayangkan, penuh rahasia, pilihan sulit, dan mungkin cinta yang tak mengenal batas status. Sejak pertemuan itu, hari-hari Rama terasa berbeda. Di pabrik, langkahnya lebih hati-hati. Ia merasa seolah mata-mata tak terlihat tengah mengawasinya. Meski Aika berjanji menjaga rahasia, rasa cemas tetap menghantui, apalagi posisinya sebagai pekerja asing sangat rentan terhadap kesalahan sekecil apapun. Suatu siang, setelah menyelesaikan tugas di bagian pengemasan, Rama dipanggil ke ruang supervisor. Langkahnya berat, dalam benaknya, bayangan kemungkinan terburuk terus bergelayut. Begitu masuk, seorang pria berjas hitam berdiri membelakanginya, menatap jendela besar yang mengarah ke halaman pabrik. Rambut pria itu tampak beruban di bagian pelipis. "Apa kau mengenal gadis ini?" tanya suara dingin, sembari melempar sebuah foto ke meja. Rama tertegun. Dalam foto itu, Aika terlihat duduk di taman, tersenyum ke arah kamera, dan tak jauh dari situ, bayangan dirinya samar-samar terlihat. Suasana mendadak mencekam. Rama tak menjawab, jantungnya berdentum keras. Ia tahu kata yang salah bisa mengakhiri segalanya. "Kau berasal dari kampung, ya?" lanjut suara itu, kini lebih tajam. "Datang ke sini membawa impian. Tapi terlalu dekat dengan keluarga kami bisa menjadi kesalahan fatal." Ternyata, pria itu adalah asistennya Direktur Matsuyama, orang kepercayaannya. Ia memberi pesan tersirat, menjauh dari Aika atau siap menanggung akibatnya. Tanpa menunggu respons, pria itu menyuruhnya keluar, meninggalkan ruang kantor dengan tekanan yang menggantung di udara. Malamnya, Rama tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong jendela yang dibalut embun. Perasaannya campur aduk, antara takut, marah, dan bingung. Ia ingin jujur pada Aika, tapi tak ingin menyusahkan gadis itu yang juga tertekan oleh kehidupan keluarga. Namun takdir belum selesai mempermainkannya. Keesokan harinya, saat sedang mencuci tangan di belakang gudang, Aika muncul dengan wajah panik. Nafasnya terengah, mantel panjangnya kotor karena debu. "Mereka tahu," bisiknya terbata. "Ayahku mengirim orang untuk mengikutiku. Dia ingin mengirimku ke luar negeri, jauh darimu." Rama terpaku. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Gadis yang baru dikenalnya beberapa hari itu telah menjadi seseorang yang ingin ia lindungi, meski tanpa alasan yang jelas. Melihat Aika menangis, tubuhnya bergetar. Ia merasa gagal menjadi lelaki yang sanggup melindungi. Aika menggenggam tangannya erat. "Tolong aku, Rama, aku ingin memilih jalan hidupku sendiri. Jangan pergi dariku." Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Dalam genggaman itu, Rama menemukan keberanian yang sempat hilang. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Tapi kali ini, ia tak bisa hanya menjadi penonton. Di tengah dinginnya udara, mereka berdiri berhadapan, dua jiwa dari dunia berbeda yang dipaksa memilih antara menyerah pada tekanan, atau berjuang melawan arus takdir. Hujan gerimis menyapu kota malam itu. Di lorong sempit antara deretan rumah petak, Rama dan Aika berlari tanpa arah pasti. Nafas mereka tersengal, langkah kaki memercikkan air dari genangan yang tak sempat mereka hindari. Di belakang, bayangan dua pria berbadan kekar terus membuntuti, mengintai setiap celah di antara gang-gang sempit. Rama menggenggam tangan Aika lebih kuat. Gadis itu menggigil, bukan hanya karena dingin, melainkan karena ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ini bukan lagi soal status atau perasaan, ini tentang kebebasan,
tentang dua orang yang menantang dunia yang tak mengizinkan mereka bersatu. Mereka akhirnya berhenti di bawah jembatan kereta tua, bersembunyi di balik tumpukan kotak kardus dan karung lusuh. Aika menyandarkan kepala di bahu Rama, matanya memerah oleh tangis yang tertahan. Aku tak pernah membayangkan ayah bisa sekejam itu, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Rama hanya bisa mengusap pundaknya pelan. Dia tak ingin kehilangan kendali, jawab Rama lirih. Bukan karena dia membencimu, tapi karena kamu berani membuat pilihan. Kalimat itu mencerminkan kebenaran yang menyakitkan, bahwa cinta kadang menuntut keberanian lebih dari sekadar perasaan. Tak lama, suara langkah kaki mendekat. Dua pria bersetelan gelap melintas tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Jantung Rama hampir melompat keluar. Ia menahan napas, sementara Aika menutup mulut dengan telapak tangan agar isak tak terdengar. Detik itu, waktu seolah berhenti. Namun, keberuntungan masih berpihak. Para pengejar melanjutkan pencarian ke arah berlawanan. Malam makin larut. Mereka menumpang tidur di sebuah gudang kosong milik kenalan sesama TKI yang tak banyak bertanya. Aika meringkuk dalam selimut tipis yang dipinjamkan, sementara Rama duduk di sampingnya, matanya terus mengawasi pintu. Ia tak bisa terlelap, ada beban besar yang kini ia pikul, dan itu bukan hanya soal Aika, tapi juga tentang keberadaannya di negeri orang. Keesokan paginya, berita tentang Aika menghilang telah menyebar. Di pabrik, suasana tegang. Pimpinan membentak para karyawan, melempar tuduhan ke segala arah. Rama pura-pura tak tahu, meski matanya terus menghindari tatapan siapapun. Ia sadar, satu kesalahan akan menghancurkan segalanya. Namun badai itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Sore harinya, seorang petugas imigrasi mendatangi pabrik. Mereka membawa selembar kertas dan foto Rama. Dia diduga melanggar izin tinggal, kata mereka kepada manajer. Padahal Rama tahu, semua dokumennya legal. Ini bukan pengecekan biasa, ini rencana sistematis untuk menyingkirkannya. Rama dipanggil ke ruang administrasi. Wajahnya tenang, tapi dadanya berdegup tak karuan. Di dalam, Direktur Matsuyama telah menunggunya. Tatapan dingin sang direktur menusuk, seperti pedang yang siap menebas tanpa ampun. Aku sudah memperingatkanmu, ucap pria itu, suaranya tajam seperti baja. Tapi kau tetap nekat. Sekarang, tanggung sendiri akibatnya. Rama menatap balik dengan mata yang mulai memerah. Ia tahu hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Tapi di balik tekanan itu, ia juga tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Petang turun perlahan, membawa hawa muram yang menggantung di udara. Di dalam ruangan sempit itu, Rama duduk membeku, dikelilingi 3 petugas imigrasi berseragam rapi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu menuju kehancuran harapan yang telah ia bangun. Sekeping kartu identitasnya diletakkan di atas meja, sementara paspornya diperiksa dengan teliti, seakan mencari alasan sekecil apapun untuk menuduh. Direktur Matsuyama berdiri tak jauh, menyilangkan tangan di dada, wajahnya datar tanpa emosi. Kau telah menyentuh sesuatu yang bukan milikmu, ucapnya pelan, namun mengandung ancaman tajam. Anakku bukan untuk kelasmu. Rama menelan kepahitan itu bulat-bulat. Ia ingin menjawab, ingin menantang. Namun tenggorokannya tercekat, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, setiap kata bisa menjadi senjata yang justru menusuk balik. Sementara itu, di tempat persembunyian, Aika mondar-mandir dalam kegelisahan. Ponselnya tak henti bergetar, puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari keluarganya. Tapi tak satu pun yang dibuka. Ia hanya menunggu satu nama, Rama. Namun layar tetap sunyi. Hati gadis itu semakin dilanda ketakutan. Tak kuat menahan keresahan, Aika akhirnya keluar diam-diam. Ia menyusuri gang-gang kota yang kini terasa asing dan dingin. Setiap bayangan membuatnya takut. Ia tahu ayahnya bukan orang biasa, jaringannya bisa menembus apapun, bahkan hukum. Tapi cinta telah membutakannya dari rasa takut. Ia hanya ingin bertemu Rama, apapun risikonya.
Ketika akhirnya Aika tiba di kantor imigrasi, tubuhnya nyaris ambruk. Ia melihat Rama berdiri diapit dua petugas. Matanya merah, wajahnya lelah, namun tetap berdiri tegak. Gadis itu berlari dan memeluknya tanpa peduli teriakan orang-orang di sekitarnya. "Jangan bawa dia, Rama tidak bersalah." Tangisnya pecah, membasahi jaket lusuh yang dikenakan pria itu. Petugas mencoba menarik Aika menjauh, namun Rama lebih dulu melepaskan pelukannya. Ia memandangi wajah itu untuk terakhir kali, seolah ingin mengukirnya dalam ingatan. "Aika, cukup sampai di sini," bisiknya. "Aku tak ingin hidupmu hancur karena aku." Aika menggeleng, air mata jatuh tanpa henti. "Aku rela kehilangan segalanya, asal tidak kehilanganmu." "Tapi aku tidak rela," jawab Rama tegas. "Kau masih punya dunia, sedangkan aku hanya tamu sementara di sini." Dalam hening yang menyayat, mereka berpisah. Pintu logam tertutup pelan di belakang Rama, memisahkan dua hati yang sempat saling menggenggam. Langit di luar seolah ikut menangis, menumpahkan gerimis yang tak kunjung reda. Di kejauhan, Aika berlutut, tubuhnya lunglai. Sedangkan Rama, di balik jeruji prosedur yang kejam, menggenggam keyakinan bahwa cinta sejati tidak harus memiliki, kadang cukup dengan melindungi, meski dari kejauhan. Bandara Narita malam itu dipenuhi wajah-wajah asing, namun tak ada satupun yang mampu menyaingi kehampaan dalam sorot mata Rama. Ia duduk sendirian di bangku ruang tunggu keberangkatan, tangan terlipat di pangkuan, memeluk ransel kecil yang sudah mulai usang. Di sekelilingnya, suara pengumuman silih berganti, namun semua terdengar seperti dengung kosong yang tak bermakna. Petugas imigrasi yang mendampinginya berdiri tak jauh, wajahnya tak menampilkan simpati sedikit pun. Tiket pesawat ke Jakarta berada di genggaman Rama, selembar kertas yang lebih mirip surat pengusiran daripada jalan pulang. Ia tidak diberi waktu untuk berpamitan, bahkan sekadar mengemas seluruh kenangan pun tak sempat. Di sisi lain kota, Aika masih bertahan di depan gerbang kantor imigrasi. Semalaman ia tak beranjak, meski tubuhnya menggigil diterpa angin dini hari. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Berkali-kali ia mencoba menelepon ayahnya, namun semua pesan hanya dibalas dengan keheningan. Satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan Rama justru memilih menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Pagi menyingsing dengan perih. Pesawat mulai bersiap lepas landas. Rama melangkah pelan menuju pintu keberangkatan. Setiap langkah seperti menyeret beban luka yang tak bisa dibagi. Tak satu pun orang menoleh padanya. Ia hanyalah satu dari sekian banyak buruh migran yang terbuang diam-diam, tanpa suara. Tepat saat ia menyerahkan boarding pass, sebuah suara lirih menerobos bising bandara. "Rama, jangan pergi!" Teriakan Aika, yang entah bagaimana bisa menemukan tempat itu, menggema di antara orang-orang. Beberapa penumpang menoleh. Petugas sempat mencegatnya, tapi gadis itu nekat berlari ke arah Rama. Rama berdiri terpaku. Ia tak menyangka Aika akan muncul. Langkah gadis itu terhuyung, namun matanya menyala dengan keberanian. Ia meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku sudah bicara dengan seorang pengacara. Masih ada celah. Jangan naik pesawat itu." Rama menatapnya lekat-lekat, tapi hanya menggeleng pelan. "Terlambat, Aika, semua sudah diputuskan." Ia menarik tangannya perlahan, menahan diri agar tak runtuh di hadapan gadis yang ia cintai. Air mata Aika jatuh satu persatu. "Kalau kamu pergi, aku akan ikut," katanya tegas, walau suaranya bergetar. Rama tersenyum pahit. "Kau tak tahu, di tempatku, langitnya tak seindah di sini. Aku tak ingin kau terluka di tanah yang tidak mengenal namamu." Tanpa memberi waktu lebih, Rama berjalan menuju pintu pesawat. Aika menatap punggungnya yang menjauh, hingga akhirnya hilang ditelan pintu logam. Dalam diam, ia jatuh berlutut, menggenggam tiket yang ia beli sendiri, tiket yang seharusnya untuk pulang bersama, bukan perpisahan. Dan langit Jepang pagi itu tetap cerah, seolah tak peduli hati dua insan yang dipaksa menjauh oleh kekuasaan dan kesenjangan. Langkah kaki Rama menjejak pelan di tanah kelahirannya.
Bandara Soekarno-Hatta menyambutnya dengan hawa lembab dan aroma khas yang telah lama ia rindukan. Namun bukan rindu yang mendominasi dadanya, melainkan kehampaan. Ia berjalan tanpa arah pasti, bagai bayangan yang kehilangan cahaya. Tak ada yang menjemput, tak ada pelukan atau senyuman. Hanya deru kendaraan dan wajah-wajah asing yang lalu lalang. Dengan uang saku terakhir, ia naik bus ekonomi menuju kampung halaman. Perjalanan panjang itu seolah menggiringnya kembali ke luka lama yang belum sembuh. Setiba di desa, rumah tua milik orang tuanya tampak rapuh. Genteng banyak yang bocor, dinding mulai retak. Seorang wanita sepuh, ibunya, membuka pintu perlahan. Saat melihat Rama, tangisnya langsung pecah. Ia memeluk anaknya erat, seakan tak rela melepaskan lagi. Namun bahkan pelukan itu tak mampu menghapus luka yang telah terpatri dalam hati putranya. Malam harinya, hujan turun deras. Di bawah lampu redup, Rama duduk sendirian memandangi foto-foto kecil yang dulu ia bawa ke Jepang. Salah satunya adalah potret Aika, terselip di antara buku catatan. Matanya memerah, namun ia tak menangis. Rasanya, air mata sudah kering sejak ia melangkah ke pesawat kemarin. Hari-hari berlalu lambat. Rama mencoba mencari pekerjaan, namun kabar bahwa ia dideportasi menyebar cepat. Orang-orang mulai menjauh, menyebutnya pembawa aib. Ia mencoba menahan diri, namun hinaan demi hinaan mulai menyesakkan. Beberapa sahabat yang dulu akrab bahkan menolak menyapanya. Satu sore, ia duduk di tepi sawah, memandangi langit jingga yang terasa asing. Ia bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Ia telah bekerja keras, menjaga kehormatan, mencintai tanpa pamrih. Tapi semua berakhir dengan kehancuran. Ia merasa seperti pecundang di tanah sendiri. Namun di balik kehancuran, ibunya tetap menjadi satu-satunya cahaya. Tiap malam, perempuan renta itu menyeduh teh, menemani Rama duduk diam tanpa bicara. Doa-doanya tak pernah putus, berharap anaknya kelak menemukan secercah harapan. Pada suatu malam, terdengar ketukan di pintu kayu rumah mereka. Rama bangkit, membuka perlahan, dan terpaku. Di bawah cahaya lampu gantung yang temaram, berdiri seorang wanita muda dengan koper kecil di tangannya. Rambutnya sedikit kusut karena perjalanan jauh, namun wajahnya jelas, Aika. Rama tertegun. Apa yang kau lakukan di sini? Aika tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Aku datang bukan untuk menuntut penjelasan. Aku datang karena hatiku tak bisa tinggal diam. Rama menunduk, menggenggam daun pintu erat-erat, seolah mencari pegangan agar tidak roboh. Aku bukan milik siapapun, lanjut Aika lirih. Dan kalau kau masih mencintaiku, izinkan aku tinggal. Meski hanya sebagai tamu di hatimu. Dan untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, Rama merasakan dadanya hangat. Bukan karena api atau cahaya, tapi karena harapan yang kembali berani mengetuk. Fajar perlahan merekah di ufuk timur, menyinari desa kecil yang perlahan bangkit dari kantuknya. Di beranda rumah sederhana itu, Aika duduk berdampingan dengan Rama, mengenakan kebaya tipis milik ibunya yang sudah dipinjam sejak semalam. Wajahnya terlihat damai meski lelah perjalanan masih menempel di kelopak mata. Sejak kedatangannya 3 hari lalu, Aika memilih hidup sederhana bersama Rama dan ibunya. Ia tidur beralas tikar, mencuci di sumur belakang, dan membantu memasak di dapur berdinding anyaman bambu. Tak ada keluhan keluar dari bibirnya. Ia bahkan belajar mengucapkan salam kepada tetangga dan tersenyum pada siapapun yang lewat. Namun tak semua orang menyambut kehadirannya dengan hangat. Warga mulai bergosip, ada yang mencibir di balik pintu, ada pula yang terang-terangan menganggap Aika sebagai aib baru dalam hidup Rama. Seorang bule, tinggal serumah dengan lelaki desa tanpa ikatan sah. Bagi sebagian orang, itu lebih buruk dari dosa. Suatu sore, kepala desa datang membawa beberapa warga. Mereka mendesak agar Aika segera meninggalkan kampung itu. Rama berdiri menghadang, wajahnya tegang. Dia tamu saya. Kalau kalian terus memaksa, usirlah saya juga. Aika meraih tangannya, menggenggam erat.
Ia tak ingin jadi alasan Rama terus disalahkan. Namun saat hendak membuka suara, Ibunda Rama berdiri di antara kerumunan. Suaranya pelan, namun menggema tegas, "Gadis ini lebih mulia dari banyak di antara kalian. Ia meninggalkan kemewahan demi anak saya. Jika kalian masih punya hati, hormatilah cinta yang tulus." Hening seketika. Tatapan warga mulai melunak. Perlahan, satu persatu mereka berbalik arah, meninggalkan halaman rumah dengan kepala menunduk. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari Jepang. Ayah Aika, yang diam-diam mengamati semua pergerakan putrinya melalui orang kepercayaannya, akhirnya luluh. Ia mengirim surat resmi, meminta maaf pada Rama, dan menyampaikan bahwa jabatan Rama di perusahaan masih terbuka. Bahkan ia menyatakan bersedia datang ke Indonesia untuk meminta restu Ibunda Rama secara langsung. Hari itu menjadi momen paling mengharukan. Di bawah pohon mangga tua, dengan warga berkumpul dan perangkat desa menyaksikan, Rama dan Aika mengikat janji suci dalam pernikahan sederhana namun penuh makna. Aika mengenakan kebaya putih dengan selendang batik, sementara Rama mengenakan beskap peninggalan almarhum ayahnya. Air mata bahagia membasahi pipi Ibunda Rama. Dan saat mereka saling menatap, tidak ada lagi perbedaan bahasa, budaya, atau status. Yang tersisa hanyalah dua insan yang saling mencintai, saling memilih, dan saling melengkapi. Setahun berlalu, sebuah rumah kecil di pinggir sawah kini berdiri kokoh, dibangun dari gaji Rama yang dikirim langsung oleh perusahaan di Jepang sebagai bentuk penghargaan. Aika membuka kelas bahasa Jepang gratis untuk anak-anak desa, sementara Rama mengelola pertanian organik yang semakin berkembang. Dan setiap sore, keduanya duduk di beranda rumah, menatap matahari terbenam yang tak pernah lagi terasa muram. Sebab cinta sejati, jika lahir dari ketulusan, tidak akan pernah bisa diusir, bahkan oleh jarak, budaya, atau prasangka.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.